Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriza Zulfikri Nugraha, mahasiswa program studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STI Alan Bandung, kelas karyawan, ingin mempresentasikan terkait tugas individu saya dalam mata kuliah Teknik dan Praktek Desain Organisasi, yang mana dosen pengampu saya adalah Dr. Nita. Saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk mengubah atau membuat suatu perbaikan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini. Perubahan atau perbaikan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perubahan pada mindset dan kultur set pegawai. Kemudian, sistem reformasi birokrasi sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal. Namun, dalam kenyataannya, keberadaan birokrasi dalam pemerintah seringkali dipandang secara dikotomis. Selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintah sehari-hari, birokrasi juga seringkali dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tersendat dan bertele-tele. Kemudian, yang ketiga, dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025. Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010 dan Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan reformasi birokrasi. Yang pertama, menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik. Kemudian yang kedua, menciptakan birokrasi pemerintah yang berintegrasi. Yang ketiga, menciptakan birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi. Yang keempat, menciptakan birokrasi pemerintah yang bebas dan bersih dari KKN. Kemudian yang kelima, menciptakan birokrasi pemerintah yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Yang keenam, menciptakan birokrasi pemerintah yang netral. Kemudian yang ketujuh, menciptakan birokrasi pemerintah yang sejahtera. Yang kedelapan, menciptakan birokrasi pemerintah yang berdedikasi. Yang kesembilan, menciptakan birokrasi pemerintah yang memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dan di sini ada ruang lingkup reformasi birokrasi. Yang pertama, penguatan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua, tingkat pelaksanaan. Adapun tingkat pelaksanaan ini terbagi dua. Yang ke satu, tingkat nasional. Pelaksanaan dibagi menjadi dua pelaksanaan antara makro dan meso. Kemudian ada tingkat instansional, yang mana pelaksanaan disebut dengan pelaksanaan mikro. Adapun yang terakhir yaitu program. Yang ke satu, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang kedua, program-program berorientasi hasil, outcomes oriented programs, baik di tingkat makro, meso maupun mikro. Kemudian yang selanjutnya di sini ada roadmaps. Apa roadmaps itu? Roadmap reformasi birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Kemudian berikutnya yaitu tantangan reformasi birokrasi. Yang ke satu, masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga, manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Yang keempat, penataan kelembagaan yang masih belum efektif. Yang kelima,
penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan dengan baik. Yang ketujuh, manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar. Yang terakhir, inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran hingga mengerucut pada program restrukturisasi organisasi. Adapun program restrukturisasi organisasi birokrasi merupakan restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah yang salah satu menjadi isu sentral di era desentralisasi sekarang ini. Dengan implementasi kebijakan restrukturisasi kelembagaan tersebut, kelembagaan daerah yang terwujud dalam organisasi perangkat daerah diharapkan dapat menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal dalam kerangka tata pemerintahan yang baik atau good governance. Implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah dengan memfokuskan pada 3 dimensi pokok, yaitu dimensi kompetensi administrasi, yang kedua dimensi transparansi, dan yang ketiga dimensi efisiensi organisasi birokrasi perangkat daerah, yang mana 3 dimensi ini merupakan suatu aspek yang melatar belakangi adanya restrukturisasi organisasi dalam birokrasi. Berikutnya lanjut kepada uraian tugas eselon 1, 2, 3, 4 di kementerian atau lembaga ataupun di pemerintahan daerah. Ke-1 yaitu pejabat eselon 1, yang mana uraian tugasnya merumuskan kebijakan, menerapkan, mengembangkan, dan menyelenggarakan suatu kebijakan, merumuskan kebijakan, menerapkan, mengembangkan, dan menyelenggarakan kebijakan. Adapun eselon 2 yaitu menyelenggarakan dan menetapkan. Pejabat eselon 3 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan. Eselon 4 memproses, merancang, menyusun, dan mengerjakan. Adapun jabatan pelaksana mempunyai tugas menyiapkan, mengetik, menyusun, melakukan, dan melaksanakan. Sebagai contoh, saya mengambil di instansi saya di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. Itu ada jabatan pelaksana, semisalkan pemeriksa keselamatan darat, ada analis angkutan darat, ada pengelola pengawas lalu lintas angkutan jalan. Adapun jabatan fungsional tertentu, kalau di Disub Kabupaten Bandung Barat itu salah satu contohnya penguji kendaraan bermotor atau penguji di tempat kir. Itu yang ke-1. Kemudian yang kedua ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar dan juga saling mengingatkan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.